Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas sistem peradilan pidana yang kita mengenal ada beberapa sistem peradilan pidana yang digunakan di beberapa negara, sehingga sebuah sistem peradilan pidana ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tentang bagaimana cara pelaksanaan pidananya dan juga pengembangannya dan sebagainya, itu memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Nanti kita akan membahas Indonesia masuk sistem yang mana kan gitu. Nah, yang pertama, kita mulai saja materi tersebut. Yang pertama adalah sistem peradilan pidana. Setelah ini akan saya tampilkan PPT-nya ini, silakan diperhatikan. Ada sistem peradilan pidana. Yang pertama ada perkara. Tentunya harus ada perkara. Kayak pidana nggak ada perkara kan ya nggak ada masalah kan gitu. Orang jalan kaki aja ya nggak ada pidana sih. Tapi kalau jalan kaki, nendang kakinya temannya atau mukul kepala temannya, baru pidana berarti gitu. Jadi harus ada perkaranya dulu. Terus siapa? Indonesia kepolisian tentunya yang berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan. Jadi saya ulang lagi yang pertemuan minggu kemarin. Terus siapa? Kejaksaan yang melakukan penuntutan, hakim yang melakukan peradilan, dan juga lembaga pemasyarakatan kan itu. Atau orang nyebutnya zaman dulu penjara. Dan sekarang lembaga pemasyarakatan itu. Atau lapas. Tujuannya apa peradilan itu? Yang pertama tujuannya adalah mencegah kejahatan sebenarnya. Jadi ada pencegahan di bidang kejahatan. Jangan sampai orang-orang itu melakukan sebuah perbuatan atau tidak pidana. Makanya dibuat ada sistem pidana itu biar orang dia tidak mau, jangan sampai lah nanti kalau saya melakukan tindak pidana, melakukan ini maka akan terjadi tindak pidana, maka saya akan dipenjara kan gitu. Nah, itu yang tidak mungkin. Atau shock terapi. Yang kedua adalah resosialisasi perlakuan kejahatan, recovery pelaku kejahatannya. Jadi makanya dalam lembaga pemasyarakatan memasyarakatkan masyarakat yang dianggap tidak bermasyarakat. Nah, itu ada bulat ya. Jadi orang yang dianggap kurang bermasyarakat tadi dengan melakukan tindak pidana yang mengganggu masyarakat, dia dibina di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga diharapkan ketika keluar nanti dia bisa berbaur atau menjadi masyarakat seutuhnya kan gitu. Yang ketiga adalah kesejahteraan sosial, social welfare. Itu juga akan kita bahas di materi khusus nanti masalah ini. Oke, kita lanjutkan di selanjutnya adalah ada beberapa model penyelenggaraan peradilan pidana yang kita kenal di beberapa negara. Misalnya ada inquisitoire. Nah, di abad 13 sampai dengan pertengahan abad 19. Orang mengenal sebagai crime control model. Nah, ini model-model penyelenggaraan peradilan pidana. Yang pertama apa? Meneliti peristiwa tindak pidana. Oh, dia masuk pidana perdata atau sebagainya, atau yang lainnya kan itu. Yang kedua, mengidentifikasi terhadap pelakunya siapa. Setelah identifikasi pelakunya, maka pelaku itu akan ditangkap jika memang terindikasi pelakunya adalah yang bersangkutan. Yang ketiga, pelaku akan diperiksa. Selain pelaku yang diperiksa adalah saksi, tapi saksi ini dipisah, tidak diperiksa satu tempat yang sama. Jadi dipisahkan antara pemeriksaan pelaku dengan pemeriksaan saksi, itu dibedakan, tidak dijadikan satu kan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan pelaku di tempat terasing, bahkan orang atau keluarga tidak tahu dia diperiksa dalam di mana di polisi. Kalau sekarang enggak kan, kalau sistem kita orang ditangkap di mana? Oh, di Polsek Lowokwaru atau Polsek mana orang tahu. Tapi kalau ini orang tidak tahu dia diperiksa di mana kan gitu. Karena dia diasingkan atau ditempatkan pada tempat-tempat yang terasing. Terus komunikasi dengan pihak lain dan keluarga tidak diizinkan. Nah, makanya saya katakan tadi keluarga pun tidak tahu si A ini, si B yang diindikasi melakukan tindak pidana ini dia diperiksa di mana, itu tidak tahu. Jadi tidak secara jelas dia berada di mana keberadaannya. Itu dilakukan di abad 13 sampai 19. Selanjutnya ini yang aneh lagi. Jadi perbuatan yang dituduhkan terhadap pelaku tidak diberitahukan. Jadi orang ditangkap begitu saja, terus kamu tahu kamu melakukan apa? Ya nggak tahu kan gitu.
tidak disebutkan. Kamu dituduh melakukan pencurian, kamu dituduh melakukan misalnya pemerkosaan, kamu dituduh melakukan penggelapan, tidak. Tapi ditangkap aja. Malah, bahkan orang tersebut tidak tahu jika dia melakukan atau melanggar tindak pidana tertentu. Ya, itu di abad 13 tadi. Tujuan pemeriksaan hanya pengakuan melalui cara penyiksaan. Nah, kalau orang tidak mengaku, maka akan dilakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Makanya kamu bisa cek di internet, di situ banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk melakukan penyiksaan. Ada yang kursi setrum, ya kan? Jadi ada buat kursi yang khusus yang dialiri listrik yang digunakan untuk menyiksa tahanan untuk dia bisa mengaku kejahatannya. Nah, itu di abad-abad tengah itu. Hasil pemeriksaan diserahkan pada pengadilan, hakim hanya memeriksa berdasarkan berkas hasil pemeriksaan penyidik tanpa mengembangkan lebih lanjut. Nggak dikembangkan lebih lanjut, pengembangan perkaranya nggak ada. Ya sudah, ditangkap di penjara ya sudah kan gitu. Nah. Terus terdakwa tidak dihadirkan depan sidang, nggak ada sidang secara umum gitu. Pokoknya dia sudah ngaku, hakim langsung memutus, berita acara dari hakim itu dijadikan dasar, langsung dia dihukum sesuai dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Nah, ini. Terdakwa tidak dihadirkan, jadi nggak ada pembelaan ya di sini, karena terdakwa tidak dihadirkan di persidangan, tentunya tidak ada pembelaan. Ciri-ciri model ini bahwa satu, proses singkat dan sederhana. Ya singkat kan, tidak perlu banyak biaya, prosesnya singkat. Pokoknya kamu ngaku, sudah dilaporkan Pak, orangnya ngaku, hakim memutuskan, sudah langsung dieksekusi kan gitu. Terus dua, lembaga penyiksaan merupakan hal yang harus ada lah. Jadi kalau orang mau mengaku, maka orang harus disiksa dulu. Kalau nggak disiksa ya nggak mau ngaku orang. Terus yang ketiga adalah berpotensi terjadi pelanggaran HAM pasti. Negara-negara saat ini apalagi tinggi asasi manusia, pelanggaran HAM itu sangat wajar akan terjadi kan gitu. Selanjutnya ada orang mengenal sebagai due process model atau mixtaper, akustoir ya. Di sini ini beda lagi. Ini sedikit lebih mendingan daripada yang pertama tadi. Misalnya, satu, pemeriksaan pelaku dilakukan pejabat yang tidak memihak, yang tunjuk untuk menyelidiki, memeriksa kemungkinan bukti. Jadi hakimnya itu memang tidak memihak, yang nggak ada tendensi kepada si A atau si B. Kan. Pengumpulan barang bukti dilakukan dan dihadiri oleh orang pihak yang terlibat perkara, tersangka, terdakwa, dan jaksa. Jadi ketiga ini didatangkan semuanya untuk meng-cross-check barang bukti yang dibawa atau dihadirkan di depan persidangan. Nah, ini kan fair juga. Yang sekarang kita lihat di sistem peradilan kita itu kan ada jaksa, ada polisi, ada yang diduga pelaku, terdakwa, dan juga ada penasihat hukumnya, itu jadikan satu. Tersangka, yang ketiga, tersangka yang diperiksa mempunyai hak untuk tidak menjawab pertanyaan pemeriksaan. Di Amerika pun sama, saat ini ketika melakukan pemeriksaan, dia akan diberikan, Anda sekarang ditangkap, Anda punya hak. Satu, hak untuk didampingi penasihat hukum. Dua, hak untuk diam atau tidak berbicara. Kalau yang pertama tadi, nggak boleh diam, dipukuli, bahkan disiksa untuk dia mengakui perbuatan yang mungkin juga tidak dia lakukan. Tapi di proses ini, di proses model ini, dia punya hak untuk diam, bahkan tidak menjawab. Yang keempat, tersangka atau terdakwa dapat damping penasihat hukum. Nah, jadi dia ditawari, kalau Anda tidak memiliki uang untuk menunjuk penasihat hukum, maka negara akan memberikan penasihat hukum untuk Anda secara cuma-cuma. Itu. Terdakwa, tersangka berhak untuk meneliti kembali berkas perkara. Nah, ketika dalam persidangan, terdakwa atau tersangka ini berhak untuk tidak mengakui BAP-nya, bukti acara pemeriksaan. Ketika, oh enggak Pak, saya enggak ngakui, kok tanda tangan? Iya, karena saya dipiksa, saya disaksa, dan saya disiksa, saya dipaksa untuk menandatangani itu boleh diajukan di depan hakim kan itu. Jadi, setelah itu peradilan dilakukan secara terbuka, para pihak mempunyai hak untuk sama mengajukan argumentasi dan semua buktinya boleh disangka atau boleh diajukan. Jadi posisinya sama. Hakim berkewajiban mengupas semua permasalahan. Jadi semua di tangan hakim, bagaimana hakim melakukan kejelian dalam menggali informasi, menggali alat bukti, mengembangkan perkara, melihat tindak pidana, kenapa ini dilakukan, alasannya apa, itu semua keahlian yang dimiliki oleh hakim. Jadi ada juga berlaku asas namanya presumption of innocence. Alasan yang muncul Kenapa kok due process model ini muncul? Alasannya ada satu, adalah kurangnya perlindungan terhadap hak-hak individu
dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dari para penegak hukum. Ini adalah antesis dari perlawanan dari proses yang pertama tadi. Maka muncullah proses-proses yang kedua ini, sehingga diharapkan proses yang kedua ini dia bisa untuk lebih memberikan kepastian dan pelindungan hukum, karena tidak boleh orang dikatakan bersalah kalau orang ini belum memiliki keputusan hukum yang bersifat tetap. Nah, ini yang penting prosesnya. Maka due process model ini dimunculkan. Nah, jadi ada beberapa lagi saudara-saudara selanjutnya. Ini ada dari John Grieve, ada family model, model keluarga. Nah, ini ada lagi kita model keluarga juga. Ini terus ada di Jepang ada integritas model, model terpadu dan sebagainya. Nah, model-model selanjutnya ini akan kita bahas lebih lanjut karena ada 2 model aja yang pokok. Setelah itu model-model selanjutnya yang diterapkan di Belanda, di Jepang, itu model-model sendiri yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih, itu saja. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.